Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Tamu Sukabumi Update, masih di edisi bulan puasa. Saya Wako Muhammad, saat ini sudah bersama dengan Ketua Bajsnas Kota Sukabumi, ada Insinyur Haji Pipi Kusumajaya MM. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat saja, Alhamdulillah. Sudah bisa datang ke Tamu Sukabumi Update. Setelah sebelumnya jadwalnya penuh Pak, terima kasih sekali lagi. Episode ini kita akan spesifik membahas soal zakat ya. Temanya membangun ekonomi umat dengan zakat. Nah, seperti biasa, saya akan memulai dengan hal-hal yang sangat mendasar dulu. Pak, apa sih pengertian zakat ditinjau dari bahasa dan istilah itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan sedekah banyak. Sedekah ya. Sedekah begitu. Tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. wajib itu zakat mal dan zakat fitrah. Iya. Sedekah yang sifatnya wajib gitu Pak. Iya. Wajib, ya. Zakat mal dan zakat fitrah. Iya. Itu dari sisi bahasa Pak ya, dari sisi bahasa. Nah, kalau di masyarakat kan biasanya dibeda-bedakan Pak ya, ada sedekah, ada zakat, ada juga infak gitu. Tetapi dalam Al-Quran berarti diistilahkan lebih kepada sedekah gitu ya. Ada sedekah, ada ya seperti itu. Iya. Kalau dari jenis-jenis zakat itu apa saja Pak? Kalau kami itu zakat ya. Iya. Zakat itu kan kalau kita bisa lebih dalam itu, kalau di dalam Al-Quran itu dibagi ada 8 asnaf gitu. Jenis-jenis zakatnya Pak? Nah, zakatnya lebih kepada misalnya gini, ada zakat profesi, ada zakat peternakan, ada zakat kekayaan, ada emas dan perak gitu. Iya. Jadi ada banyak sekali. Ada banyak. Nah, jadi, salah satunya mungkin yang di bulan puasa ini zakat fitrah Pak ya. Yang masyarakat lebih mengenal zakat fitrah, betul, ya. Sudah familiar dan hampir semua orang di Sukabumi yang beragama Islam bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah ya. Padahal tadi disebutkan bahwa jenis-jenis zakat itu ada zakat mal gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya ada zakat profesi juga Pak ya. Iya. Itu ya, jadi zakat memang kita kenal kalau bulan puasa kita menunaikan yang namanya zakat fitrah, tapi sebetulnya ada zakat mal yang mungkin kita mendengarnya jarang Pak ya, jarang mendengarnya gitu. Tapi memang dilaksanakan oleh masyarakat atau umat Islam. Kalau soal kewajiban zakat Pak, kenapa umat Islam ini atau umat Muslim ini diwajibkan berzakat gitu Pak? Pasti ada hikmah lah yang terkandung di balik kewajiban itu tentunya. Iya. Ya memang kalau zakat itu kan rukun Islam yang ketiga ya. Iya. Dan itu sebetulnya ada 5 ya. Merdeka, kemudian uangnya bebas, kemudian Islam, balik, kemudian haul, ada nisab gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya seorang punya penghasilan kotor, penghasilan semuanya mencapai angka 85 gram emas setara gitu, itu dia sudah wajib zakat. Dia sudah wajib. Nah, dalam setahun dia misalnya mencapai angka itu, dia wajib zakat. Zakat. Jadi memang seperti itu. Dan memang zakat ini, uang ini itu banyak banyak fungsi-fungsi. Karena apa? Kalau punya uang itu kan punya fungsi sosial ya. Iya, betul. Jadi pemerataan pendapatan, pendistribusian pendapatan, kemudian juga ibadah. Ibadah, betul. Ya, jadi selain ibadah tentunya, kenapa umat Islam diwajibkan berzakat? Karena dia sedang mendistribusikan, dia diwajibkan juga mendistribusikan kekayaan gitu ya kepada umat Islam. Dengan berzakat tentu nanti konsumsi akan meningkat, mungkin begitu Pak ya. Lagi pula juga satu, di dalam ekonomi Islam itu tidak ada uang menumpuk pada satu orang. Oh iya. Dengan itu dipaksa supaya menyebar ya, sehingga tadi itu ya. Yang tadi banyak fungsi sosial, fungsi ekonomi. Ya, ketika uang menyebar, insya Allah orang-orang banyak yang bisa tertolong ya, karena mereka juga kemudian melakukan konsumsi ya. Kalau konsumsi naik, produksi juga naik kan gitu ya. Betul Pak ya. Ada timbal balik. Iya. Dalam Al-Quran Pak, ada Quran surat At-Taubat ayat 103 itu, kewajiban zakat itu kan ayatnya adalah ayat perintah ya. Jadi ambillah kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih sebetulnya Bajsnas itu mengimplementasikan ayat perintah itu Pak? Kalau soal kemudahan Pak, apakah sudah ada kemudahan-kemudahan? Kan biasanya orang mungkin ya ini kok susah ya mau ngasih zakat, mau bayar zakat gitu ya, mau
menunaikan kewajibannya, kok tidak mudah, kok tidak dekat. Ini sudah ada inovasi belum Pak? Yang kami lakukan itu kerjasama dengan GoPay itu. Dengan GoPay Pak? Dengan GoPay. GoPay itu kita, karena di GoPay itu kebetulan ada donasi ya di pusat ya. Kita kerjasama, mereka memberikan nomor barcode gitu. Inilah untuk konsumsi, kalau misalnya barcode ini di scan, otomatis nanti masuk ke Nah kita silakan Basnas buka tabungan, saya buka di bank syariah, misalnya bank apa gitu ya, yang makanya bank yang ekonomi syariah udah buka, nanti masuk ke kas kita. Ini contohnya seperti ini. Bisa ditunjukkan Pak, coba bisa. Jadi ini sudah, ini modelnya Pak ya ini. Jadi ini masyarakat atau bisa muzaki ya. Kalau misalnya punya saldo GoPay, scan aja ini. Scan di sini. Ya, nanti mau bayar berapa? Misalnya tentukan nominalnya sendiri. Saya mau bayar misalnya 10.000. Enggak 1.000 juga bisa. Gitu ya. Atau 500 rupiah bisa, scan aja. Jadi ini berarti ini bisa di mana saja. Nanti ditempel-tempel di pusat-pusat perbelanjaan, di kotak-kotak khusus. Ini salah satu inovasi. Yang kedua ini kami kerjasama dengan ini. Sebetulnya ini produknya BRI. BRI ini jadi My QR. Jadi kalau kita misalnya daftar dulu nanti, ininya telepon itunya, kontak nomornya nomor telepon kita. Jadi nomor telepon, nanti rekening kita nomor telepon kita itu. Rekening kita dan nomor kita. Ada kode-kode. Ini sama juga barcode. Sama barcode dengan My QR. Kalau kita punya saldo di QR, bayar donasi langsung masuk. Donasi masuk, ya. Ya, jadi makin mudah ya sekarang itu. Ya, tapi ini sudah efektif Pak dijalankan berjalan. Oke, saya baru tahu nih Pak, ini informasi sangat bagus sekali. Jadi kalau sekarang ada banyak sekali kemudahan ya pemirsa, kalau kita jalan-jalan ke mall mungkin ya, ke pertokoan, ke bank juga. Nanti cari barcode ya langsung bisa masuk ke rekening. Nanti kalau yang khusus yang MyQR ini ya untuk BRI, ini kalau tidak salah Persatuan Bank ini membuat barcode khusus. Jadi nanti dari BCA, dari Mandiri satu barcode-nya. Tapi kalau kita misalnya mau pakai untuk yang Basnas, tinggal scan aja otomatis masuk. Bentar Pak, ini kan kalau ini zakat. Infak sedekah. Infak sedekah. Kalau bayar zakat juga bisa. Bisa, tapi nanti kita minta ngirim Pak, saya udah bayar zakat, nanti ada telepon khusus, nanti kita bikin bukti simbanya, simbanya. Kita bayar. Nanti kita doakan, ada doa aja khusus. Betul. Jadi yang pasti ini memudahkan kita semua kalau mau bayar zakat, tapi tadi ada sistem konfirmasi dulu. Tapi kalau sodako infak nih sangat luar biasa ya. Tadi saya sempat ditunjukin sama Pak Pipi ini, ya makanya ini dibahas. Tadi ada yang sodako sampai 500 rupiah Pak ya? Bisa. 1.000 rupiah. 500 rupiah bisa. Jadi mungkin kalau dulu kita masukin uang receh ya, uang koin itu. Kadang-kadang malu ya. Kan kotaknya bening-bening tuh Pak. Ketahuannya gitu ya. Kalau sekarang tinggal scan, mau berapapun bisa. Iya, ini luar biasa nih. Terima kasih Pak informasinya. Kemudian terkait ini Pak, terkait dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Tadi kan Bapak berapa kali menyinggung soal kepercayaan. Kepercayaan itu kan pasti dibangun juga dari laporan pertanggungjawaban. Seperti apa sih Pak mekanismenya selama ini? Tiap tahun kami itu membuat laporan keuangan yang kita sampaikan ke provinsi dan ke Basnas Pusat. Iya. Nah, tapi setelah itu kan biasanya kan gini, laporan itu kan selesai biasanya 1 bulan menjelang akhir setelah 1 tahun ya. Misalnya gini, laporan tahun 2018 itu selesai Januari 2019. Nah, kita mengundang pertama akuntan publik khusus yang berkaitan dengan masalah zakat, kita undang. Ini tolong deh uang ini kita periksa. Walaupun kita laporan sudah masuk ke provinsi dan pusat. Nah, mereka akan periksa apakah butuh sebulan, 2 bulan. Setelah hasilnya selesai, kita kirim lagi menyusul bahwa kita sudah diperiksa oleh akuntan publik. Seperti itu. Itu sebetulnya supaya percaya gitu. Betul. Kemudian kita juga minta ke Kementerian Agama, kan kita di bawah Kementerian Agama nih, pusat. Tolong periksa Basnas Ekonomi secara syariah. Itu jadi kita sebenarnya 2 diperiksanya oleh keuangan, oleh akuntan publik, oleh syariah, oleh lembaga syariah. Itu harusnya. Nah, kita sedang menunggu. Kalau ke publiknya seperti apa Pak?
Ya, kita mendapat hasil kemarin kita dapat hasil itu wajar tanpa pengecualian. Oh iya. Itu opininya seperti itu. Jadi pertanggungjawaban ke publiknya adalah hasil dari proses panjang itu ya, proses pemeriksaan dari dua lembaga itu. Oke ya. Jadi ini sebagai wujud komitmen Bajnas Kota Sukabumi tentunya tadi membangun kepercayaan karena kan mengambil itu perlu metode Pak ya. Betul. Metode. Baik, sudah ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk ke kami. Ini dari Herlan Heriadi. Pertanyaannya, hukum membayar zakat lewat lembaga selain Baj, selain tadi mungkin ada Baj, ada Laj, sah atau tidak? Mohon penjelasannya. Sebetulnya ini sama dengan pertanyaan saya Pak. Kalau saya mau bayar zakat langsung ke Asnaf tuh boleh nggak gitu? Kan sama aja ya. Jadi saya ini tidak membayar zakat melalui Laj atau Baj gitu. Asal kan ada Asnafnya di lingkungan saya kan gitu. Saya bayar aja langsung, itu sah atau tidak gitu Pak? Baik, saya mungkin bicaranya afdol aja dulu ya. Afdol ya. Yang lebih afdol itu untuk memberdayakan masyarakat supaya mampu itu dengan lembaga. Dengan lembaga. Jadi tidak mungkin perorangan mampu menangani orang untuk supaya dia dari repot menjadi mampu begitu. Nah, lembaga ini dimanfaatkan karena lembaga ini sah. Contohnya kami ini kan untuk bisa duduk di lembaga itu kan dites di pusat, kemudian di kota begitu seperti itu. Mudah-mudahan dengan kami mendapat sertifikasi layak menjadi amil, itu mungkin kami lebih amanah seperti itu. Jadi makanya kami sarankan sebaiknya bisa ke LAS, lembaga amil zakat, bisa ke Basnas. Kalau misalnya Ibu Bapak kenal Basnas saja dulu. Insya Allah uangnya amanah seperti itu. Jadi afdol tidaknya nih ya. Jadi tentu kalau bicara afdol tidaknya ini bicara dampak selanjutnya Pak. Iya. Jadi Basnas atau Laj ini tentu karena kita bicara masalah fikih. Ada fikih mengatakan bisa langsung, ada fikih mengatakan harus lewat dana. Kalau misalnya bicara fikih kita nggak habis waktunya. Udah aja lebih afdol ditangani oleh lembaga yang bersama-sama menangani. Betul. Iya. Nah, pemirsa sekali lagi ya, jawabannya begitu. Jadi disarankan melalui lembaga yang sudah ada kan gitu ya. Ada Laj, ada Baj gitu ya. Yang lebih dekat nih kemana nih? Kalau Lajnya jauh ya, yang Bajnya yang dekat kan gitu. Di sini di Pusat Kajian Islam. Iya betul. Di belakang lapangan Merdeka. Betul. Nah, kalau misalkan ada yang minta sumbangan nih Pak. Minta sumbangan dengan tadi misalkan ada yang mau bangun masjid, kemudian ada yang mungkin yang sakit Pak. Ini kan sekarang kalau di medsos itu kan cepat ya Pak kalau membangun membangun kepedulian masyarakat cepat, misalkan hanya dengan melampirkan foto kemudian nanti dikasih penjelasan masyarakat peduli bantu. Kalau minta bantuan ke Baj itu hal itu ada juga Pak. Banyak cara Pak, bisa langsung, bisa juga lewat kelurahan masing-masing. Karena kebetulan di kelurahan kita sudah ada koordinator UPJ zakat di kecamatan, di kelurahan sudah ada UPJ masjid juga. Jadi bisa lewat masjid itu, bisa lewat kelurahan, bisa lewat itu. Jadi kami lebih mudah kan, ini kan ini masyarakat warga lurah langsung gitu, lebih mudah. Atau datang langsung ke sana kalau misalnya Ibnu Sabil kecopetan atau bisa langsung ke sana. Iya. Malam-malam kecopetan sudah punya ongkos gitu ya Pak. Nah, kalau itu biasanya bisa ke Masjid Agung dulu. Nanti bisa kita kerjasama dengan Masjid Agung, nanti kita ganti gitu. Jadi begitu ya. Penanganannya memang ada yang bisa melalui struktural gitu ya, tingkat kelurahan. Kalau dalam keadaan darurat langsung bisa melayani. Atau misalnya kalau kebakaran kita tahu berita, kita bisa langsung gitu kan. Jadi kadang-kadang lebih cepat itu. Karena tadi kalau saya lihat kan ada di rencana tahunan itu ada untuk yang yang Posmayer ya, hal-hal yang tidak terduga ada di sana. Betul. Pertama-tama kami sarankan warga Sukabumi kalau yang sudah mempunyai kemampuan sudah mencapai nisab gitu, kami sarankan bayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Kota Sukabumi. Insya Allah kami transparan, terpercaya, amanah. Yang kedua, insya Allah uang ini akan kami kelola dengan baik. Jadi yang pertama dikelola dengan baik, efisien, efektif, supaya manfaatnya sampai ke sasaran. Sasarannya tadi yang 7 asnaf itu di luar amilin. Di luar amilin. Baik, itu ya. Jadi sekali lagi ini himbauan ya, himbauan kepada masyarakat Kota Sukabumi khususnya dan kepada umat Islam umumnya bahwa membayar zakat adalah kewajiban itu segera dibayarkan. Kemudian percayakan membayar zakat itu kepada lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah maupun tadi Pak ya LAJ atau bentukan-bentukan organisasi masyarakat yang selama ini sudah sangat terpercaya sebetulnya. Dan insya Allah nanti tentu pengelolaan zakat ini dari penjelasan tadi narasumber kita sudah
sudah menuju ke arah zakat produktif tadi Pak, tentu dengan berbagai kekurangan dan kelebihan di perjalanannya. Baik, demikian pemirsa semuanya, acara kita Tamu Suami Update edisi bulan Ramadan dengan tema membangun ekonomi umat dengan pajak sudah kita sama-sama saksikan. Mudah-mudahan ada banyak sekali manfaatnya. Dari saya cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di dalam tamu-tamu School Update yang akan datang. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.